Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. 2/3/5 ditambah 1,2 sama dengan. Adapun cara termudah untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu langkah pertama, robahlah terlebih dahulu bentuk semua angka yang ada di soal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. 2 dikali 5 hasilnya 10, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 13. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Lalu ditambah 1,2. Ini perlu diingat. Jika terdapat satu angka di belakang koma, perhatikan, satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 1,2 sekarang menjadi 12/10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Sama dengan, sekarang sudah membentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa beda penyebut. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan kedua penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Ambil angka yang ada di bagian penyebutnya ini, 5 dan 10. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan angkanya saja. Yang pertama kelipatan angka 5, tentunya yaitu 5, 10, 15, dan seterusnya. Lalu kelipatan angka 10 lagi. Tentunya yang pertama yaitu 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Kalau kita lihat di sini angka yang sama yaitu 10. Itu artinya kedua penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 10 saja. Selanjutnya untuk angka yang di atas diperoleh dari 10 dibagi 5 hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 13, kita peroleh hasilnya 26. Lalu ditambah. Selanjutnya 10 dibagi 10 hasilnya 1. Lalu 1 dikalikan dengan 12 hasilnya tetap 12. Sama dengan 26 ditambah 12 hasilnya 38. Per di bawahnya di sini yaitu 10. Sama dengan, kalau kita lihat di sini, angka 38 dan 10 masih bisa dikecilkan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi dengan FPB dari 38 dan 10 ini. Berapa FPB dari 38 dan 10? Tentunya adalah 2. Itu artinya, angka di atas dibagi 2 dan angka di bawah juga harus dibagi 2. Untuk angka di atas, 38 dibagi 2 hasilnya 19. Per di bawahnya 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sama dengan, karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita ini harus disederhanakan terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. 19 dibagi 5 hasil yang mendekati. Tentunya adalah 3. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 4 misalnya di sini? Kalau di sini angka 4 dikalikan dengan 5 hasilnya 20, sudah melebihi dari angka 19 yang ada di atas sini. Seharusnya yang diambil hasil kali dari angka sini dengan angka 5 di bawah sini itu harus mendekati di bawah angka 19 ini. Maka angka yang tepat tentunya di sini yaitu 3. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 5. Nah, untuk angka di atas ini diperoleh dari 3 kali 5 hasilnya 15. Sedangkan angka di atas ini 19. Nah, 19 dikurang 15 berapa? Yaitu tentunya adalah 4. Dan 4 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawaban dari contoh soal yang pertama yaitu 3, 4/5. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Bentuk pengurangan lagi. 31/2 dikurang 0,4 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, robah terlebih dahulu bentuk semua angka yang ada di soal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 3 kali 2 hasilnya 6, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 7. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 2. Lalu dikurang.
0,4. Terdapat satu angka di belakang koma. Ingat tadi pada soal pertama sudah dijelaskan, jika terdapat satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 0,4 sekarang menjadi 4 per 10. Sama dengan sekarang sudah membentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan kedua penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan power faktor. Ambil angka yang ada di bagian penyebutnya di sini, yaitu 2 dan 10. Nah, sekarang tugas kita cukup mencari kelipatan angkanya saja. Pertama untuk kelipatan angka 2 tentunya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lalu kelipatan untuk angka 10 tentunya yaitu 10, 20, 30, dan seterusnya, ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Di sini kalau kita lihat angka yang sama yaitu 10. Itu artinya kedua penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 10 yang kita peroleh tadi. Selanjutnya untuk angka yang di atas diperoleh dari 10 dibagi 2 hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 7, kita peroleh hasilnya 35, lalu dikurang. Selanjutnya 10 dibagi 10 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan 4 hasilnya 4. Sama dengan 35 dikurang 4 hasilnya 31, per di bawahnya di sini yaitu 10. Sama dengan, kalau kita lihat di sini angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Itu artinya jawaban kita ini harus disederhanakan. Caranya, perhatikan, sangat mudah sekali. 31 dibagi 10 hasil yang mendekati. Berapa? Tentunya adalah 3. Kenapa 3? Kenapa tidak 4 misalnya di sini? Kalau 4 di sini, kita kalikan dengan 10, hasilnya 40. Sudah melebihi dari angka 31 yang di atas sini. Seharusnya yang diambil, hasil kali dari angka sini dengan angka di bawah sini harus mendekati di bawah angka 31 yang di atas sini. Makanya angka yang tepat di sini yaitu 3. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 31 dibagi 10 itu hasilnya adalah 3, sekian. Makanya di sini ditulis 3 terlebih dahulu. Selanjutnya, per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 10. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari 3 dikali 10 hasilnya 30. Sedangkan di sini angkanya 31. Nah, 31 dikurang 30 berapa? Tentunya adalah 1. Dan 1 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 31 per 10. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Bentuk perkalian lagi. 4 2 per 4 dikali 1,6 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, robah terlebih dahulu. Bentuk semua angka yang ada di soal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 4 dikali 4 hasilnya 16. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 18. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lalu dikali 1,6. Terdapat satu angka di belakang koma. Ingat, kalau terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga, cara penulisan dari angka 1,6 sekarang menjadi 16 per 10. Sama dengan, sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ingat, kalau perkalian pecahan biasa itu langsung saja. Atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, biar mudah dan biar lebih cepat, ada baiknya periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi atau bisa disederhanakan. Contoh, perhatikan. 16 dan 4 habis dibagi. Dimana kalau 16 dibagi 4, hasilnya yaitu 4. Selanjutnya antara angka 18 dan 10 sama-sama habis dibagi 2. Ya kan? Dimana kalau 18 bagi 2 hasilnya 9, lalu kalau 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka angka yang tinggal sekarang perhatikan. Di atas ada angka 9 dikali 4. Sedangkan untuk angka di bawah yang tinggal cuma angka 5 saja. Selanjutnya, 9 dikali 4, 49 hasilnya 36. Per di bawahnya di sini yaitu 5. Sama dengan, karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita ini harus disederhanakan. Caranya, 36 dibagi 5 hasil yang mendekati. Tentunya adalah 7.
Kenapa tidak 8 misalnya di sini? 8 dikalikan dengan 5 hasilnya 40. Sudah melebihi dari angka 36 yang ada di atas sini. Seharusnya yang kita ambil hasil kali dari angka sini dengan angka 5 di bawah sini itu harus mendekati di bawah angka 36 ini. Makanya angka yang tepat di sini yaitu 7. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Nah, 7 dikali 5 hasilnya 35. Sedangkan di sini angkanya 36. Nah, 36 dikurang 35 berapa? Tentunya yaitu 1. Dan 1 kita tulisnya di atas sini. Maka jawabannya yaitu 7 1/5. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4, bentuk pembagian lagi. 1/3/5 dibagi 0,4 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, rubah terlebih dahulu bentuk semua angka yang ada di soal kita kali ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 1 dikali 5 hasilnya 5, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 8. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Lalu dibagi 0,8. Terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 0,8 sekarang menjadi 8/10. Sama dengan angka depannya tetap 8/5. Ingat sifat dari pembagian pecahan biasa. Yang tadinya tandanya bagi, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya angkanya 8/10, sekarang jadinya terbalik, yaitu menjadi 10/8. Ingat, ini memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Tanda bagi berubah jadi kali, yang tadinya 8/10 sekarang jadinya terbalik, yaitu 10/8. Untuk angka depannya masih tetap. Oke, lanjut sama dengan. Sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Itu artinya langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang sama atau bisa disederhanakan atau habis dibagi. Contoh, 8 dan 8 ini kan sama-sama habis dibagi 8. Maka angka yang tinggal angka berapa saja? Kalau untuk angka di atas yang tinggal itu angka 10. Dan untuk angka di bawah yang tinggal itu cuma angka 5 saja. Dan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Dan inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 4. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.